Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rifki and you can call me Mr. Rifki. In here, we are going to learn about the new material that is past continuous tense. But before we are going to do the main event, that is the formula, I'm going to show you and enlighten you what is past continuous tense. Okay, let me write it. A second. Okay, so this is past continuous tense. What is past continuous tense? Past continuous tense can show an event or actions that occurred before, during, and can also continue after an event or actions in the past. Jadi intinya adalah past continuous tense ini kita rutin satu-satu ya. Past itu adalah masa lalu, continuous itu adalah berkelanjutan, yang artinya sesuatu atau kejadian main event that happened in the past atau sesuatu yang terjadi di masa lalu, entah itu masa lalunya baru aja tadi atau mungkin kemarin atau minggu lalu dan sebagainya. Intinya adalah itu ada sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau yang kejadiannya itu occur before, yang artinya begin before, yang kejadian misal let me take an example that I was reading a book. Okay, Mister sedang membaca buku, dan ketika Mister membaca buku itu beberapa jam kemudian Mister selesai membaca buku itu, dan lalu Mister di bagian begin before ini. Sedangkan ketika ke kalimat during ini itu adalah ketika masa progress, atau yang maksudnya adalah ketika Mister membaca buku, terus habis itu Mister membuka kelas ini, Mister masih baca buku dan Mister menutupnya, artinya Mister selesai saat kelas itu, artinya Mister melakukan hal sebelum kelas ini dibuka, lalu Mister selesaikan hal tersebut ketika kelas ini dibuka. Yang terakhir adalah continued after, yang artinya even Mister sudah buka kelasnya, Mister masih tetap membaca buku, yang artinya itu continue. Hal yang Mister lakukan di sebelum membuka kelas itu masih berlanjutan. You don't need to confuse about this. It's just only the functions of the continuous tense. Itu cuma fungsi dari continuous tense, gak usah yang ribet atau bingung gimana. Ini penggunaannya hanya seperti itu, nggak keharusan untuk dan sebagainya. Tapi kurang lebih pengertiannya seperti itu. Itu hanya sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, next slide, we are going to discuss about to be. What is to be? To be itu adalah imbuhan dari subject. Okay, no matter how good your subject, how good your verb, how good your object or a complement, if your to be incorrect, then the whole sentence will be incorrect. Ingat, maybe that some of you are. And here we're going to use about was and were. That is, for was, we got I, he, she, it for singular objects, and were we got you, they, we. Ingat, to be itu untuk imbuhan, yang artinya adalah kata was ini bersangkutan dengan kata I. I itu adalah aku, he itu adalah si laki-laki, she adalah si perempuan, it maupun itu benda maupun itu hewan, itu jumlahnya hanya satu. Was digunakan untuk subjek. Were itu digunakan untuk subjek yang jumlahnya dua atau plural object, yaitu adalah you, ada they, ada we, ada kamu, ada mereka, ada kita, kurang lebih seperti. Please take a note on this because this is very important. If you're to be incorrect, then the whole sentence will be incorrect. Ingat ya intinya ya. Baru selanjutnya kita masuk ke eventnya, that is the past continuous tense formula. Okay, so there's a lot of people that be confused about this because there's some kind of like this. There's kenapa kok ada garis merahnya, kenapa ada garis bawahnya, kenapa kok warna kata ini merah, kenapa kok misalnya panah dan sebagainya. Gak usah dipikirin. You don't have to think that for. Let me going to explain to you in a simple way. Okay, the first that you have to remember is the positive. This one, ada kalimat positif di sini, itu yang harus kalian ingat, karena di sini ada tiga katakan positif, negatif, interrogatif. Untuk kalian mengetahui tenses seperti ini, kalimat positif, negatif, interrogatif, kalian yang perlu ingat adalah yang pertama adalah positifnya. Apapun yang terjadi yang perlu kalian ingat adalah positifnya. Oke, mau nanti kalian mau dibolak-balik negatif atau interrogatif, kalau kalian sudah tahu pola letak positifnya, kalimat positifnya, baik itu subject, baik itu to be, mau itu verb ing, mau itu object atau complement, kalian bakalan paham selanjutnya. Oke, yang pertama ada subjek. Ingat tadi subjek apa? Subjek itu adalah orang, orang yang akan kita ceritakan, baik itu kita sendiri ataupun orang lain, ataupun benda, ataupun hewan, atau apapun itu. Yang selanjutnya adalah
to-be-nya, baik itu was atau were. Ingat, to be berkaitan dengan subjek. Kalau to-be-nya, kalau subjeknya ini, ya to-be-nya ini pasti. Kalau seperti itu. Baru kita pasang garis tengah di sini, di antara verb ing. Ingat, verb ing sama objek atau komplement itu selalu berada di bagian akhir, nggak usah di bagian nggak usah dipikir gimana gimana, nanti kan ada yang ditukar mister, nanti ada yang dibolak-balik dan sebagainya. Verb ing sama objek itu selalu di belakang, jadi kalimat verb atau kata kerja ini nanti akan dibuat dengan ing saat ditambah objeknya nanti apa, itu akan selalu diletakkan di belakang, jadi nggak akan mungkin di depan. Kalau kalian di depan mau apapun kalimatnya pasti salah, selalu di belakang. Oke, kita coba yang pertama contoh. Let's take another example. Oke. They were taking math class yesterday. Mereka mengambil kelas matematika kemarin. Subjek di sini adalah they. They, ingat they lebih dari they adalah mereka, lebih dari satu yang artinya dua. Pluralnya berarti to be-nya jelas adalah were, bukan was ya, ingat ya. Makanya jadi they were. Oke, they were. Verb ing-nya di sini. Verb-nya apa tadi? Take. Verb-nya adalah take karena ada tambah ing, maka di sini kita tambah they were taking. Baru objeknya adalah math class yesterday. Math class yesterday. Jadi they were taking math class yesterday. They adalah subjek, to be-nya adalah were, verb-nya adalah take, tambah ing jadi taking, objeknya adalah math class yesterday, atau komplement juga bisa biasanya. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Subjek, to be, verb, sama objek. Kalau ini sudah kalian ingat, mau nanti mau dirubah ke negatif atau interrogatif, itu akan jadi mudah. Oke, kita beralih ke yang kedua. Oke, there's subject, there's to be, there's not, there's verb, and there's object. Kelihatan bingung? Sebenarnya enggak. Sama kayak yang di atas tadi, kita coba tulis yang positif tadi, oke? Kita coba sebutin lagi example-nya. They were taking math class yesterday. They were taking math class yesterday di sini. Oke, kita tambahin ada imbuhan not karena ini kalimat negatif, maka kita imbuhan not. Ingat tadi apa yang Mister bilang? Verb ing object itu selalu di belakang, sedangkan subjek Jadi verb ing selalu di belakang, letakkan verb ing selalu di belakang. Jadi pertama kan ada subjek sama to be. Not-nya kan di sini udah nggak ada, udah hilang lagi ya berarti ya. Balik ke awal tadi. Nah di sini dari yang tadi kan di awal subjek sama to be-nya dari sini. Kita balik, kita putar. Nih kita putar. Subjeknya dari yang tadi di depan jadi di bagian kedua. Dari yang tadi to be-nya di bagian kedua sekarang jadi di bagian satu. Yesterday dibalik jadi were they taking math class yesterday. Hanya seperti itu, hanya ditambahin not, hanya ditambah hanya ditukar antara subjek sama to be-nya. Dan lalu jangan lupa untuk kalimat interrogatif selalu ditambahin untuk kalimat tanya. Begitu pula untuk contoh-contoh lainnya. There's another example. They were studying when I came. They were not studying when I came. Were they, they were, jadi were they studying when I came? Selanjutnya, she was reading a book last week. She was not reading a book last week. Was she reading a book last week? Okay. Okay, so because the limitations of our time, I think that's all for today for the lesson. And if you have any questions, you don't hesitate to chat me on the group, and I give you the task tomorrow for working. Okay, then that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.